Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Indira Maharani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cirwas, Kabupaten Serang. Sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, saya akan memaparkan terkait argumen serta argumen penyangga yang menunjang tim saya sebagai tim oposisi. Mosi kita kali ini adalah bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Landasan-landasan hukum yang membuat saya yakin terkait ketidaksetujuan saya terhadap mosi kali ini ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1995 pasal 28F dan juga Undang-Undang nomor 14 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Sebelum memaparkan argumen lebih lanjut, izinkan saya untuk membedah landasan-landasan hukum terkait landasan hukum mengapa saya memilih landasan hukum tersebut untuk menyanggah argumen pada mosi kali ini. Yang pertama, pada Undang-Undang Dasar pasal tahun 1945 pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan segala jenis saluran yang diberikan. Dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan mosi kita, yaitu menggunakan pemengaruh media sosial, yang dalam hal ini berarti pengaruh media sosial atau influencer berhak juga memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan juga merupakan kebutuhan pokok setiap orang karena setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan argumen saya yang pertama. Yang pertama, influencer merupakan seseorang yang memiliki fungsi untuk memasarkan atau mempromosikan sesuatu. Dalam hal ini, influencer bebas untuk mempromosikan atau memasarkan apapun. Yang kedua, karena influencer dikenal sebagai orang yang memiliki banyak pengikut atau banyak penggemar, maka dirasa influencer cocok untuk dijadikan sebagai influencer dirasa cocok untuk dijadikan sebagai sarana atau penyambung antara pemerintah dengan masyarakat dengan mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat secara lebih meluas. Karena influencer merupakan seseorang yang rata-rata berkenalan langsung atau berkenalan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, mengapa saya setuju dengan mosi kali ini? Karena terkadang rasa kepercayaan masyarakat kepada influencer dirasa lebih tinggi dibandingkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Influencer memiliki pengikut atau penggemar tersendiri sehingga mempermudah pemerintah atau mempermudah sosialisasi kebijakan yang diberikan ke pemerintah terhadap masyarakat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, bahwa rata-rata influencer langsung berkenaan dengan masyarakat secara meluas sehingga informasi tersebut atau sosialisasi tersebut dapat tersosialisasi kepada masyarakat secara lebih meluas dan merata. Selanjutnya, saya akan memberi sanggahan dari beberapa argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa kebijakan pemerintah lebih baik disampaikan oleh para ahli. Sedangkan menurut saya, orang yang ahli dalam menentukan kebijakan pemerintah belum tentu memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi atau mensosialisasikan kebijakan atau hal apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, atau para ahli memiliki keterbatasan
tertentu sehingga tidak bisa mensosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. Yang kedua, pertanyaan saya, jika pensosialisasian terhadap sesuatu harus dilakukan oleh para ahli, apakah influencer yang memasarkan memasarkan produk-produk tertentu harus paham detail yang terdapat dalam produk tersebut? Tentu tidak. Mereka hanya bertugas memaparkan dasar-dasar yang diketahui terkait produk tersebut tanpa memberikan detail-detail yang lebih mendalam. Selanjutnya saya akan menyanggah argumen kedua dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa influencer dapat menggiring opini masyarakat, yang bisa jadi menggiring opini masyarakat ke arah yang salah. Sedangkan sudah saya terangkan bahwa influencer hanya sebagai agen pemerintah untuk memasarkan, bukan sebagai penentu atau pembuat kebijakan. Sedangkan diskursus dalam penentu kebijakan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dan jika diskursus atau perdebatan terjadi di dalam lingkup sosial media, dalam hal ini dikatakan di dalam lingkup sosial media milik influencer tersebut, hal itu dirasa wajar karena setiap masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga bisa jadi hal tersebut atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat tersebut. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa diskursus yang terjadi seharusnya terjadi sebelum kebijakan itu dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat. Bukannya, seharusnya diskursus tersebut terjadi sebelum kebijakan tersebut disebarluaskan kepada masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.